Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel seputar balap Indonesia dan kembali lagi dengan saya Agis Maulana. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membahas fungsi seorang kru. Nah, jadi setiap balapan itu pasti ada pembalap yang mengikuti balapan tersebut, dan selain itu juga ada tim yang utamanya mengikuti tim yang membawa pembalap untuk mengikuti balapan. Dan setiap tim itu pasti mempunyai kru untuk membantu kegiatan mereka selama di sirkuit ya teman-teman, kayak gitu. Oke, langsung aja. Jadi apa sih fungsi seorang kru di sirkuit ya? Jadi kru di sirkuit itu fungsinya diantara lain, yang pertama itu ketika mereka akan mengikuti balapan, mereka tentunya harus merapihkan semua yang bakal digunakan yang akan digunakan saat balapan, dari mulai motor, kunci-kunci dan lain sebagainya, mulai dari pedok segala macamnya lah. Nah, saat datang ke sirkuit, masuk ke sirkuit, kru juga harus menyiapkan atau mendirikan tenda, dan mulai dari menata meja, letak kursi di mana, terus letak dari tas pembalap dan lain-lain, kursi untuk pembalap itu yang bagus di sebelah mana, kayak gitu. Terus untuk posisi motor di sebelah mana. Setelah itu, setelah tugas tersebut selesai ya, itu mereka harus menyiapkan peralatan balap untuk masing-masing pembalapnya. Nah, setelah menyiapkan peralatan balap ya, nah saat balapan berjalan ya, tugas seorang kru di sirkuit itu mereka harus memberitahu pembalap dari mulai start sampai finish itu mereka ada di posisi berapa saja. Misalkan saya start mulus dan ketika ketika saya memasuki R2 atau tikungan kedua, saya berada di posisi kedua. Nah, setelah satu lap itu pasti seorang kru ada di titik yang mereka sudah siapkan itu untuk memberitahu kepada pembalapnya kalau si pembalap tersebut berada di posisi berapa, 1 atau 2 atau 3. Kalau posisi 1 mungkin pembalapnya pasti tahu mereka ada di posisi berapa. Nah, yang enggak fokus ini yang berada di posisi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya lah. Terus selain itu juga mereka pasti memberitahu berapa detik, berapa selisih posisi ke-1 dan kedua itu berapa detik posisinya, karena seorang pembalap pasti fokus untuk balapan, untuk mendapatkan di posisi pertama, untuk mendapatkan posisi terbaik ya dalam balapannya. Selain itu, kru juga bertugas untuk membantu pembalapnya saat terjatuh, dan pembalap yang mengalami cedera itu mereka harus membantu agar bagaimana caranya si pembalap itu tidak tertabrak oleh pembalap yang lainnya yang di belakangnya. Nah, kalau misalkan terjatuh dan masih bisa terbangun itu tidak boleh ditolong, karena di buku peraturan ini ya, peraturan crash track buku kuning itu, ketika pembalap jatuh itu tidak boleh dibantu oleh kru atau dari tim itu ya, tidak boleh dibantu. Boleh dibantu oleh Black Marshal gitu. Flag Marshal boleh dibantu. Yang membangunkan itu Flag Marshal boleh itu. Jadi kalau misalkan sampai dibantu oleh kru, itu pasti mereka kena diskualifikasi. Tapi ada juga di beberapa balapan yang pembalap tersebut ya atau timnya itu nakal ya. Jadi dengan peraturan seperti itu dilanggar, dan mereka berusaha mencoba untuk membangunkan motornya agar si pembalapnya cepat bangun dan melanjutkan balapannya. Peran kru di sini juga sangat penting ya teman-teman, sangat penting. Bagaimana tidak penting? Jadi karena dalam balapan jika tidak ada kru itu rasanya kurang lengkap ya. Jadi antara manajer, mekanik dan kru itu harus sinkron ya, harus sinkron. Manajer, mekanik, manajer masuknya kru juga ya, harus sinkron, karena ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu karena dengan adanya komunikasi yang baik juga antara
manajer, antara kru, mekanik, dan pembalap ya. Jadi bagaimana manajer mengungkapkan, menyampaikan visi dan misi, terus memberikan motivasi juga kepada pembalapnya agar pembalap tersebut semangat dalam menjalani balapan. Setelah balapan selesai, itu mereka pasti membantu juga dalam membantu untuk merapihkan barang-barang yang sebelumnya datang ke sirkuit didirikan untuk tinggal sementara mereka selama di sirkuit, selama balapan. Setelah itu mereka ketika selesai balapan, mereka bereskan lagi semuanya. Ketika sudah selesai ya mereka pulang dengan hasil yang terbaik. Ya, jadi itulah konten kita kali ini, membahas mengenai kru, fungsi kru. Ya, mohon maaf dengan kata-kata saya yang masih belepotan jika ada kekurangan di video kali ini ya. Dengan ucapan saya kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jangan lupa buat yang udah nonton, buat like, komen, dan subscribe. Selain itu jangan lupa share ke seluruh media sosial kalian, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe Seputar Balap Indonesia. Dukung terus kami dalam menjalankan konten ini. Next kita bakal bikin konten podcast di Seputar Balap Indonesia. Kira-kira siapa nih teman-teman, siapa yang bakal atau pantas kita ajak podcast di channel Seputar Balap Indonesia? Kasih komentarnya di sini, oke teman-teman. Cukup sampai sini aja konten kita kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.